Pernah tidak kamu merasa seluruh suasana rumah itu hancur berantakan, mood semua orang rusak, hanya gara-gara satu hal sepele? Ada satu orang kecil yang tidak bisa buang air besar? Haha, terdengar sangat spesifik ya. Tapi aku tahu persis arah pembicaraan ini. Itu bukan hal sepele. Itu adalah teror diam-diam bagi setiap orang tua. Kita sedang bicara soal konstipasi pada anak, kan? Tepat sekali. Ini aneh kan, kita bicara soal teknologi canggih, soal masa depan, tapi di rumah kita masih sering kalah sama urusan perut anak balita. Rasanya frustrasi sekali ketika melihat anak kesakitan, mengejan sambil menangis, atau malah menahan diri berhari-hari. Kenapa sih ini bisa jadi masalah yang begitu universal tapi sering dianggap remeh? Karena seringkali kita menganggapnya cuma masalah kurang makan sayur. Padahal, kalau kita bedah lebih dalam, konstipasi pada anak itu jauh lebih kompleks dari sekadar menu makanan. Ini perpaduan antara fisiologis, psikologis, dan kadang ini adalah perebutan kekuasaan antara orang tua dan anak. Tunggu, perebutan kekuasaan? Maksudmu anak sengaja tidak mau buang air besar sebagai bentuk protes? Itu terdengar manipulatif sekali untuk ukuran anak kecil. Bukan manipulatif dalam artian jahat, tapi lebih ke kontrol. Bayangkan begini, dunia anak kecil itu penuh aturan. Kapan dia harus tidur, apa yang harus dimakan, mainan apa yang boleh dipegang. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa mereka kontrol 100% adalah apa yang keluar dari tubuh mereka. Dan ketika proses itu mulai menyakitkan, mereka menggunakan kontrol itu untuk menutup gerbang. Jadi ini masalah psikologis, karena selama ini kalau anakku sembelit, refleks pertamaku adalah, oke, ayo makan pepaya, ayo minum air yang banyak. Aku jarang berpikir bahwa dia mungkin sedang takut. Itu reaksi wajar. Aspek nutrisi memang pondasinya. Kurang serat, kurang cairan, itu penyebab klasik. Tapi coba perhatikan polanya. Seringkali konstipasi kronis dimulai dari satu kejadian yang menyakitkan. Mungkin tinjanya keras sekali, lalu saat keluar rasanya sakit, mungkin ada luka kecil di anus. Nah, otak anak itu merekam rasa sakit itu dengan sangat kuat. Ah, aku paham. Jadi semacam trauma. Betul, trauma kecil. Besoknya, saat dia merasa mulas lagi, otaknya berteriak, "Jangan keluarkan, nanti sakit lagi." Jadi, dia menahannya. Dia melakukan manuver withholding. Kamu pernah lihat anak yang menyilangkan kaki kuat-kuat, bersembunyi di pojokan, atau wajahnya memerah tapi dia diam saja? Sering, dan aku pikir dia sedang berusaha mengeluarkan, ternyata dia sedang berusaha menahan. Persis. Itu kesalahpahaman terbesar orang tua. Kita menyemangati, "Ayo nak, dorong." Padahal dia sedang mengeratkan otot panggulnya sekuat tenaga supaya kotoran itu tidak keluar. Dan disinilah lingkaran setannya dimulai. Semakin lama ditahan, usus besar akan menyerap air dari tinja itu. Akibatnya, tinja jadi makin keras, makin besar, dan makin sakit saat akhirnya harus keluar. Wah, itu mengerikan kalau dibayangkan. Seperti bola salju ya, semakin lama dibiarkan, masalahnya semakin besar. Dan kita sebagai orang tua, seringkali malah menambah tekanan dengan memaksa mereka duduk di toilet berjam-jam. Itu dia. Toilet menjadi kursi panas. Kamar mandi berubah dari tempat privasi menjadi ruang interogasi. Sudah keluar belum? Coba lagi. Jangan keluar sebelum selesai. Anak jadi mengasosiasikan buang air besar dengan stres, bukan kelegaan. Padahal, sistem pencernaan kita itu bekerja sangat dipengaruhi oleh sistem saraf. Kalau anak tegang, otot sfinkternya tidak akan rileks. Ini menarik, ada koneksi antara otak dan perut yang sangat kuat ya. Jadi kalau kita terlalu obsesif, kita justru bikin anak makin susah BAB. Tapi kita juga tidak bisa diam saja kan? Kalau dibiarkan seminggu tidak BAB, itu bahaya medis bukan? Jelas, kalau sudah sampai tahap itu, usus bisa melar. Sensitivitas saraf di rektum bisa berkurang, jadi anak malah tidak merasa mulas sama sekali, meskipun perutnya sudah penuh. Itu namanya encopresis kadang-kadang, di mana kotoran cair merembes keluar melewati kotoran keras yang menyumbat. Orang tua sering mengira anak diare atau malas cebok, padahal itu tanda konstipasi parah.
Oke, itu terdengar seperti mimpi buruk. Mari kita putar balik sedikit ke solusi. Kalau pepaya dan air putih saja tidak cukup untuk memutus siklus trauma dan menahan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membawa mereka ke psikolog hanya untuk urusan pup, kan? Atau perlu. Haha, tidak perlu sejauh itu di tahap awal. Kuncinya adalah manajemen rasa takut dan mengembalikan rutinitas. Pertama, kita harus pastikan tinjanya lunak dulu. Di sini kadang intervensi medis diperlukan. Jangan takut ke dokter untuk minta pelembut tinja. Banyak orang tua anti obat. Tapi kalau anak sudah trauma sakit, kita harus hilangkan rasa sakitnya dulu. Kalau tinjanya sudah lunak, dia akan belajar. Oh, ternyata sekarang tidak sakit lagi. Jadi memutus memori rasa sakit itu prioritas utama ya. Betul. Setelah itu, manfaatkan refleks alami tubuh. Ada yang namanya refleks gastrokolika. Itu saat lambung terisi makanan, usus besar otomatis bergerak. Waktu terbaik untuk mengajak anak ke toilet adalah 15-30 menit setelah makan utama. Ah, jadi bukan sembarang waktu. Bukan saat kita lagi senggang, tapi saat tubuh anak memang siap. Tepat. Jadikan rutinitas tanpa paksaan. Duduk saja 5 menit. Kalau keluar, puji. Kalau tidak, ya sudah, selesai. Jangan ada drama. Dan satu lagi yang sering dilupakan, posisi duduk. Posisi duduk, memangnya ada teknik khusus, bukannya tinggal duduk saja? Coba bayangkan selang air. Kalau selangnya tertekuk, airnya tidak lancar kan? Anatomi manusia itu sebenarnya didesain untuk buang air dengan posisi jongkok. Toilet duduk modern itu nyaman, tapi sebenarnya agak menekuk saluran pembuangan kita. Untuk anak kecil yang kakinya masih menggantung di toilet duduk, itu mimpi buruk. Mereka tidak punya pijakan untuk mengejan. Oh Tuhan, aku baru sadar. Anakku kakinya menggantung, jadi dia tidak punya tumpuan. Tidak ada tumpuan, dan otot perutnya jadi tidak efektif. Solusinya sederhana. Bangku kecil. Pastikan lutut mereka lebih tinggi dari pinggul saat duduk. Itu meluruskan sudut rektum. Fisika sederhana, tapi dampaknya besar. Bangku kecil, solusi Rp50.000 yang bisa menyelamatkan kewarasan satu rumah. Kenapa hal-hal seperti ini tidak ada di buku manual orang tua saat bayi lahir ya? Haha, karena kita terlalu sibuk memikirkan nutrisi otak sampai lupa mekanika dasar tubuh. Tapi ada satu hal lagi yang lebih dalam dari sekadar fisik. Kita perlu bicara soal melepaskan. Melepaskan, ini terdengar filosofis. Sedikit. Anak-anak yang sering konstipasi, terutama yang tipe penahan, seringkali adalah anak-anak yang perfeksionis atau pencemas. Mereka yang ingin segalanya bersih atau teratur. Buang air besar itu proses yang kotor, berantakan, dan kehilangan bagian dari diri sendiri. Bagi beberapa anak, secara tidak sadar, ini menakutkan. Wow, aku tidak pernah berpikir sampai ke sana. Jadi kepribadian anak juga berpengaruh. Sangat. Anak yang santai mungkin jarang sembelit, tapi anak yang sensitif, yang tidak suka perubahan, mereka lebih rentan. Makanya pendekatan kita tidak bisa keras. Kita harus validasi perasaan mereka. Iya, perutnya tidak enak ya. Iya, dulu sakit ya. Sekarang kita bikin tidak sakit lagi. Jadi empati adalah obat pencahar terbaik. Bisa dibilang begitu, dikombinasikan dengan serat dan bangku toilet tadi tentunya. Jangan remehkan kekuatan rasa aman. Ketika anak merasa aman, otot-ototnya rileks. Ketika rileks, proses alami tubuh mengambil alih. Kita sebagai orang tua tugasnya bukan mengeluarkan kotoran itu, tapi menciptakan lingkungan di mana tubuh anak bisa bekerja semestinya. Ini mengubah perspektifku. Selama ini aku melihat konstipasi sebagai masalah mekanis. Ada yang mampet, harus disogok biar keluar. Ternyata ini soal komunikasi, kepercayaan, dan memahami bahasa tubuh anak. Betul sekali. Dan ingat, ini fase. Meskipun rasanya seperti selamanya saat kamu sedang mencuci celana dalam yang kotor untuk ke-10 kalinya minggu ini akan berlalu. Tapi bagaimana cara kita menangani fase ini akan diingat oleh tubuh dan alam bawah sadar mereka. Jangan sampai kita menanamkan trauma baru ya. Oke, sebagai penutup, kalau ada satu pesan kunci untuk orang tua yang sekarang mungkin sedang mendengarkan ini sambil menunggu anaknya di depan pintu kamar mandi dengan putus asa,
Apa itu? Berhentilah fokus pada hasil akhir di toilet. Fokuslah pada proses dan kenyamanan anak. Kalau kamu stres, anakmu 2 kali lebih stres. Tarik napas, beli bangku pijakan kaki, dan sadari bahwa kadang-kadang menjadi orang tua itu berarti merayakan sebuah kotoran yang sukses keluar dengan sorak-sorai kemenangan. Itu normal. Haha, merayakan kotoran. Hanya orang tua yang mengerti kebahagiaan aneh itu. Terima kasih banyak pencerahannya. Ini diskusi yang melegakan dalam banyak arti. Sama-sama. Semoga semua pendengar kita hari ini bisa mendapatkan kelancaran yang mereka harapkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membedah drama-drama pengasuhan lainnya. Tetap waras dan tetap semangat.